Lord, Saudara kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Engkau, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Senang sekali bisa ada tempat ini lagi. Saya masih familiar dengan muka beberapa orang, masih familiar. Ya. Saudara, hari-hari ini kita harus menerima kenyataan bahwa kita hidup di dalam dunia yang sangat realistik. Artinya apa? Yang lemah dipandang enteng, disepelekan, yang kuat kita puja-puja, kita angkat-angkat. Inilah realitas. Makanya hari-hari ini semua berlomba-lomba jadi kuat. Berlomba-lomba jadi hebat. Karena tidak mau dianggap enteng. Mungkin semua dari kita tidak suka kelihatan lemah. Ada yang suka kelihatan lemah di sini? Kita semua berusaha kelihatan kuat. Walaupun lagi loyo. Dan banyak orang hanya mau gerak kalau dia kuat. Kalau loyo, gak bisa. Lemah sedikit, menyerah. Kita kenal dalam hukum apa? Jungle law. Ya, jungle law, hukum rimba. Yang kuat, yang lemah ditekan-tekan. Ya, tekan-tekan. Banyak orang harus mengorbankan banyak hal untuk kelihatan kuat, untuk kelihatan baik. Saya ulangi, banyak dari kita bahkan banyak harus mengorbankan banyak hal untuk kelihatan baik, untuk kelihatan kuat, supaya tidak dianggap enteng. Ya. Ada teman-teman pengusaha pinjam uang, beli mobil bagus supaya kelihatan kaya, supaya kelihatan baik, supaya dihormati orang, supaya kelihatan bonafit. Banyak juga teman pengusaha dekat-dekat dengan penguasa, foto dengan jenderal, kemudian taruh di rumah, taruh di kantor, supaya kalau ada yang macam-macam, ini temannya jenderal. Ini termasuk saya juga, termasuk kita juga mungkin. Ya. Men no cry, ya. Laki-laki tidak boleh nangis, tidak boleh kelihatan lemah. Perempuan boleh nangis, pria tidak boleh nangis. Itu saya juga zaman dulu. Sekarang saya nangis saja. Banyak keluarga pinjam uang ya, untuk ke luar negeri. Banyak keluarga. Saya punya teman satu di Medan, dan sekolah di sekolah yang baik gitu loh. Teman-teman anaknya orang-orang kaya semua. Setiap liburan anak-anak teman-temannya itu ke luar negeri, ke Paris, kemana-mana. Dan dia tahu dia nggak mampu dan dia tidak mau pinjam uang. Saya teringat sekali dan saya tertanam sekali, itu sudah puluhan tahun. Dia bilang ke anaknya gini, anakku, Paris tidak akan berubah. Paris tidak akan berubah. Hari ini kita mampu hanya ke Danau Toba. Kita ke Danau Toba. Nanti satu saat kita akan ke Paris. Wow, ini sudah puluhan tahun, saya masih ingat sampai hari ini. Oh, dia tahu, dia tidak perlu paksa untuk kelihatan baik, kelihatan kaya, kelihatan mantap. Dia hidup apa adanya. Menjadi kuat ketika kita diberkati, ketika kesehatan kita baik, hubungan kita gak baik, mudah. Tetapi apakah kita tetap kuat ketika bisnis lagi bermasalah, ketika kesehatan lagi tidak bagus, ketika hubungan lagi tidak bagus? Apakah kita bisa tetap kuat? Apakah kita tetap bisa berkata, God is good?
Apakah kita bisa tetap melayani Tuhan ketika kesehatan tidak bagus? Keuangan tidak bagus. Apakah Anda dan saya bisa tetap setia melayani Tuhan ketika keadaan kita tidak bagus? Banyak orang takut kelihatan lemah. Banyak orang takut kelihatan lemah ketika ada pergumulan. Karena banyak orang takut ketika men-sharekan akan dianggap enteng. Banyak. Ini menjadi pergumulan banyak orang juga, saudara. Semua mau kelihatan baik. Ya. Mau kelihatan tidak ada masalah. Mukanya peaceful. Apakah benar tidak ada masalah? Saya boleh bicara di depan. Apakah benar saya tidak ada masalah? Banyak masalah, saudara. Banyak masalah. Saya mau katakan satu hal. Kelihatan lemah is human, manusiawi. Tidak ada yang tidak punya masalah, saudara. Siapapun itu. Mungkin keuangannya oke, tetapi hubungan fisik setiap kita punya pergumulan, saya mau katakan. Dia tidak perlu rasanya apa ya? Tidak perlu malu, saudara. Bersaksi bagus, sangat bagus bersaksi. Bersaksi berhasil, sangat bagus. Tetapi jangan sampai bersaksi. Saking hebatnya bersaksi, nama Tuhan saya hilang, kehebatan dia. Saudara, banyak orang karena kesaksian membuat orang lain juga bisa lemah. Jangan hanya bicara kehebatan sendiri. Saya punya teman pengusaha ke Israel. Ke Israel, mereka di besi waktu itu, harga besi jatuhnya luar biasa. Satu, teman pelayanan juga, partner saya, pabrik besi, harga lagi jatuh-jatuhnya. Satu lagi teman, jual besi ke Israel, tenang-tenang harga naik luar biasa. Dia bilang apa ke temannya? Lu lihat gua ke Israel nggak usah jalan, nggak usah apa-apa, Tuhan berkati luar biasa. Makanya lu mesti ke Israel. Padahal satu lagi kerjanya rajinnya luar biasa, melayani luar biasa. Dan dia bertanya dalam hati, Tuhan di mana ya? Saya sudah melayani Engkau sungguh-sungguh. Saya sudah lakukan yang terbaik. Kenapa dia diberkati, kenapa aku malah susah? Tadi lagu sangat bagus sekali. Tuhan mendengar lebih dari yang kita doakan. Tuhan menjawab lebih daripada yang kita harapkan. Pertanyaannya, yang kita harapkan dengan harapan Tuhan sama enggak? Sering sekali yang kita harapkan dan yang Tuhan harapkan berbeda, saudara. Tapi satu yang pasti, yang Tuhan siapkan adalah yang terbaik buat kita semua. Sesuai cara Tuhan, sesuai waktu Tuhan. Nelson Mandela, bisa ya, next. Dia berkata demikian, do not judge me by my successes, but judge me by how many times I fell down and got back again. Jangan lihat saya dari keberhasilan saya, tetapi lihat dari berapa kali saya jatuh dan bangkit kembali. Kehebatan seseorang bukan saat dia di atas, tetapi saat dia jatuh, di bawah dan bisa naik lagi. Jatuh lagi, naik. That is something. Nelson Mandela kita tahu, sangat luar biasa. Nobel perdamaian. Berkali-kali jatuh, di penjara, ditinggalkan istri. Tetapi dianggap orang paling berpengaruh waktu itu. Karena dia bisa mengampuni. Walaupun jatuh. Dia cerita di penjara, dibully segala macam. Dia keluar dari penjara, dia ampuni orang itu. Jangan menilai seseorang dari keberhasilannya. Berapa kali jatuh dan bangkit kembali. Saya mau katakan pagi hari ini,
Kita mungkin hari ini di saat yang tidak tepat. Mungkin saatnya kita di bawah. Do not give up. Bangun lagi saudara. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Itulah kekuatan kita dinilai. Napoleon Bonaparte, tahu ya, kecil tapi menguasai Perancis. Dia berkata demikian, courage is not having the strength to go on, but it is going on when you don't have the strength. Keberanian itu bukan hanya memiliki kekuatan untuk maju, tetapi tetap maju walaupun sudah tidak kuat. Itulah. Lari bisa lari, nggak bisa lari jalan. Nggak bisa jalan jongkok, nggak bisa ngerangkak, pokoknya maju terus. That is what God want us to do. Kita mungkin hari ini nggak berdaya, saudara. Maju terus, bangkit, maju terus. Because one day at God's time, waktunya Tuhan, kita akan melihat hasilnya. Ya, kita akan melihat hasilnya. 2 Korintus 12 ayat 10. Ada yang bisa baca bahasa Indonesianya, tolong? Bahasa Indonesia ada. Ini bukan saya sok bahasa Inggris. Kemarin saya diminta di Malaysia bahasa Inggris, makanya saya catat. Yang ini dikatakan nih, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Because when I am weak, then I am strong. Ketika aku lemah, aku kuat. Kok bisa begitu? Lemah kok bisa jadi kuat? Lemah kok bisa jadi kuat? Kalau yang menguatkan adalah Tuhan Bapa kita. Ya. Saudara, ayat ini ditulis oleh Paulus. Paulus adalah seorang tokoh Alkitab yang paling fenomenal setelah Yesus. Menulis begitu banyak buku di perjanjian baru. Dia tidak menonjolkan kehebatannya atau keberhasilannya. Bahkan dia bermegah atas kelemahannya. Paulus bermegah atas kelemahannya, bukan kehebatannya. 2 Korintus 12 ayat 5. Paulus sadar ketika dia bermegah dalam kelemahannya, bisa dianggap enteng oleh jemaat di Korintus. Bisa dianggap enteng, tapi dia bermegah di dalam kelemahannya. Ya. Paulus mau mereka melihat bahwa kemuliaan Tuhan bukan hanya saat dia berhasil. Paulus mau tunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan terjadi juga pada saat dia lagi lemah. Saudaraku, pada saat Anda dan saya lagi di bawah, Tuhan bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan angkat kita, Tuhan pakai kita. Hari ini, saat kita di dalam pergumulan, saudara, Tuhan tetap bisa menunjukkan kemuliaannya. Tuhan tetap bisa menunjukkan kemuliaannya. Sangat berbeda dengan dunia. Ya. Dunia orang mau menunjukkan kehebatannya. Ya. Saudara, Paulus mengalami sakit yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dikata apa? Duri dalam daging. Kita sering dengar ya, dia berkata duri dalam daging. Tidak bisa dihilangkan, saudara. Tidak bisa dihilangkan. Bahasa Yunani dikatakan skolops atau thorns, skolops. Artinya something yang membuat kita frustasi, mengganggu terus dalam hidup kita. Sesuatu yang membuat kita frustasi terus mengganggu dalam hidup Anda dan saya. Itu duri dalam daging bagi Paulus. Apa duri dalam daging? Ada yang bilang itu sakit kepala, ada yang bilang sakit mata, ada yang bilang mungkin pikiran, sinful thought, atau ada bilang juga severe headache, sakit kepala yang luar biasa. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu yang jelas. Ya, tidak ada yang tahu yang jelas. Dan Tuhan sengaja tidak kasih tahu juga.
Karena mungkin kalau tahu sesuatu tuh kita tidak akan merasakan itu bukan saya. Tetapi saya katakan duri dalam daging ada sesuatu yang terus mengganggu dalam hidup saya, membuat kita nggak nyaman. That is duri dalam daging. Ya, duri dalam daging. Paulus juga bukan orang yang berpura-pura kuat. Dia terus berdoa minta sama Tuhan. Minta Tuhan supaya di-remove, dipindahkan, disembuhkan dari penyakit, dari duri dalam daging itu. Dia cari Tuhan. Dia orang yang sangat beriman. Paulus banyak melakukan banyak mujizat. Banyak mujizat terjadi. Tetapi yang satu ini, dia tidak bisa sembuhkan. Tuhan tidak sembuhkan. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Paulus. Orang lain dia bisa sembuhkan. Jadi dia tidak sembuhkan. Firman Tuhan berkata dia berdoa 3 kali. Dan bahasa aslinya dikatakan berkali-kali, ceaselessly, continuously, over and over again. Paulus tetap berdoa, Tuhan remove, sembuhkan. Tapi Tuhan tidak menjawab. Hari ini mungkin dari kita juga berdoa, Tuhan, duri dalam dagingku, Tuhan angkat. Kalau Tuhan tidak menjawab engkau dan saya, Tuhan ada maksudnya. Tuhan ada maksudnya. Tidak ada yang salah dengan doa Paulus. Ya. Tuhan menghormati cara kita berdoa. Bukan hebatnya kita berdoa. Bukan berapa kali kita berdoa. Pak Tuhan respect ketika Anda dan saya berdoa. Dan Tuhan siapkan jawaban. Tadi jawaban yang kita tidak harapkan. Ya, Tuhan siapkan. Saudara, cara Tuhan menjawab doa sering berbeda dengan Anda dan saya. Dan itu sering terjadi. Karena jawaban doa adalah yang terbaik. Tuhan tahu di depan kita seperti apa yang terbaik. Kita hanya melihat sampai next step. Tapi Tuhan melihat jauh di depan sana. Kalau Anda dan saya hari ini doa tidak dijawab, tetap berdoa tuh. Mungkin belum waktunya. Tapi kalau Tuhan menjawab, selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Saudara, orang tidak bisa dikatakan kuat kalau dia tidak pernah lemah. Manusia tidak bisa dikatakan kuat kalau dia tidak pernah lemah. Kalau dia tidak pernah mengalami goncangan. Kalau hidupnya santai biasa flat saja, kita nggak tahu kita kekuatan hari apa. Kalau hari ini ada saya hidupnya flat saja, kita belum tahu loh kita kuat atau tidak. Tetapi kekuatan Anda dan saya diuji ketika kita mengalami gelombang. Are you strong enough? Atau kita menyerah? Atau kita menyerah? 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniamu bagimu, kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahankulah, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan menjawab Paulus tidak seperti yang Paulus harapkan. Ya. Tidak seperti yang Paulus harapkan. Sering kita menutup telinga kita ketika jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, sering sekali Pak Tuhan berkata, my grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. Apa itu kasih karunia?
Apa itu kasih karunia? Grace. Grace is God's unmerited favor. Favor, kita tahu favor itu kemudahan-kemudahan yang tidak pantas kita terima, yang tidak kita lakukan, tapi diberikan secara cuma-cuma. Itulah grace, itulah kasih karunia. Kasih karunia adalah favor dan kasih Tuhan dalam tindakan. Dalam tindakan. Kasih karunia sanggup memenuhi segala kebutuhan Anda dan saya. Ya. Kasih karunia, whose grace? Kasih karunia siapa? Tuhan berkata, kasih karuniaku, bukan kasih karunia pendeta, bukan kasih karunia bos, tetapi kasih karunia Tuhan, bukan manusia, saudara. Kalau kasih karunia Tuhan tidak akan pernah berubah, saudara. Karena Yesus sendiri mengalami, saudara. Yesus mengalami dihina di segala macam. He knows, dia tahu rasanya bagaimana ketika kita sakit. Tuhan tahu, Tuhan sangat mengerti. Tuhan sangat mengerti. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia memberikan kekuatan supaya kita bertahan. My grace is sekarang, bukan nanti, bukan ketika kita melakukan sesuatu kasih karunia datang, tidak. Kasih karunia itu sekarang, unmerited favor, sesuatu yang kita tidak lakukan, Tuhan berikan secara cuma-cuma. My grace is sufficient, cukup nggak? More than enough, saudara. Lebih daripada yang cukup dari semuanya. For you. Bukan untuk Paulus saja. Bukan untuk saya saja. Untuk anak-anak Tuhan. Untuk kita semua. My grace is sufficient for you. Pertanyaannya, kenapa ya Tuhan tidak menjawab doa kita? Atau mengambil duri dalam daging dalam hidup Anda saya? Saya mau katakan ini. Healing, kesembuhan, dan mujizat adalah kedaulatan Tuhan. Kita boleh minta. Tuhan tidak memberikan, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik, saudara. Tuhan tahu yang terbaik. Kita tidak perlu mempertanyakan Tuhan. Kenapa Tuhan menjawab doa orang itu? Kenapa doa saya tidak dijawab? Itu semua kedaulatan Tuhan. Kita jangan sekali-sekali mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Waktunya Tuhan berbeda untuk setiap orang. Dan tujuan Tuhan untuk hidup Anda saya juga berbeda-beda. Setiap orang ada tujuan. Ada maksud Tuhan di sana. Nah, ada 3 hal yang saya mau sharekan. Thorn, duri, membuat kita tergantung kepada Tuhan. Duri yang dalam daging membuat kita tergantung kepada Tuhan. Sukses membuat kita kadang-kadang overconfidence, membuat kita sombong kalau sukses, saudara. Paulus punya semuanya dan semua alasan untuk sombong, saudara. Tetapi melalui duri dalam daging, Tuhan membuat Paulus bergantung sepenuhnya. Tuhan tidak mau Anda dan saya sombong, saudara. Banyak orang berpikir bahwa kekristenan yang dewasa ketika kita tidak perlu lagi Tuhan. Ketika kita sukses, kita semuanya bisa, kita dewasa. That is not Christianity. Kita sukses, kita tidak sukses, kita tetap bergantung pada Tuhan. Duri membuat Anda dan saya bergantung dengan Tuhan, saudara. Yesaya 4 ayat 29, 31. Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah. He gives power to the weak and strength to the powerless.
But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang lemah, saudara. Kalau Anda dan saya hari ini merasa cukup, merasa hebat, susah kita menerima kekuatan dari Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya bergantung dengan Dia, supaya dia bisa mengarahkan hidup Anda dan saya sesuai dengan tujuan Tuhan. Blueprint-nya Tuhan. Saudara, saya punya duri dalam daging. Ya. Duri dalam daging saya apa? Saya itu suka grogi. Sebelum saya di sini, saya masih grogi, saudara. Mau bicara di chapter 10 orang, sebelum bicara grogi. Di gereja mau bicara grogi. Kemarin di Honduras bicara 3.500 orang, grogi juga, saudara. Tuhan, saya sering doa Tuhan, karena grogi itu nggak enak, saudara. Kemarin malam sebelum tidur saya udah rasa perut agak, aduh besok lagi mau bicara di gereja. Itu buat saya duri dalam daging, saudara. Kenapa Tuhan tidak remove? Justru saya pikir inilah, Tuhan mau saya tergantung sama Dia. Saya boleh tulis semuanya di sini. Semua ada di sini. Tetapi Tuhan mau saya tergantung sama Tuhan. Ketika saya berdoa, berbicara, Tuhan I need you, Roh Kudus bekerja. Duri dalam daging, dalam hidup Anda dan saya, membuat kita tergantung kepada Tuhan. Ya saudaraku, kalau hari ini Anda punya duri dalam daging yang belum di-remove sama Tuhan, bersyukur. Nah, Tuhan mau kita terus bergantung kepada Dia. Terus bergantung kepada Dia. Kedua, duri dalam daging membuat kita kuat. Aneh. Itu bukan membuat kita lemah, justru membuat kita kuat. Habakuk 3:19. Allah Tuhanku itulah kekuatanku yang membuat kakiku kuat seperti rusa, membiarkan aku berjalan di bukit-bukit. Kita bisa mendemonstrasi Tuhan adalah kekuatanku ketika kita memuji Tuhan. Kita worship God. Ya. Bob Marley berkata demikian, we never know how strong we are until being strong is our only choice. Kita tidak tahu berapa kuatnya kita sampai kuatnya itu satu-satu pilihan kita. Gak ada cara yang harus jalan, harus tetap. Great tribulation brings out great strength from God, of God. Kalau kita tidak pernah merasakan dalamnya, kita takut kuat, kita tidak akan mengetahui bagaimana kekuasaan Tuhan bekerja dalam hidup saya. Ketika kita takut, it's okay, saudara. It's okay. Justru ketika kita lemah, Tuhan bisa mengisi, membuat kita kuat justru. Jangan merasa kita hebat dan pakai kekuatan sendiri. Nggak ada gunanya, saudara. Justru kita merasa loyo, nggak berdaya, saat itulah kita merasakan kekuatan Tuhan. Tuhan sanggup nggak? Tuhan sanggup nggak mengangkat duri? Pasti semuanya sanggup, saudara. Tetapi kalau hari ini Tuhan tidak angkat beban dari pundak kita, Tuhan mau menguatkan shoulder kita, bahu kita. Kalau Tuhan tidak angkat beban dari hidup Anda dan saya, Tuhan tidak angkat duri, Tuhan make sure kita punya bahu kuat mengangkat beban. Justru ketika Tuhan membuat kita itu lebih kuat, saudara. Membuat kita jauh lebih kuat. Arnold Schwarzenegger, tahu ya? Juara angkat besi. Dia berkata demikian, strength does not come from winning,
Your struggles develop your strength. When you go through hardship and decide not to surrender, that is strength. Kekuatan bukan datang dari kemenangan. Pergumulan engkau justru memberikan kekuatan. Membuat kita kuat, saudara. Ketika kita melalui pergumulan dan tidak menyerah, itulah kekuatan. Justru duri itu membuat Anda dan saya kuat, saudara. Membuat Anda dan saya kuat. Duri, saya juga berdoa dua hal. Saya ini paling tidak tahan menghadapi orang-orang yang intimidasi, controlling. Saya paling sebel. Paling tidak tahan. Sering sekali dalam pelayanan, saya ribut sama orang begitu. Dan saya berdoa, Tuhan, kalau bisu jauhkanlah yang begini dari lingkungan kita. Tapi saya katakan, semakin saya berdoa, nggak pernah hilang. Di pelayanan di sini nanti ketemu lagi orang begitu. Tempat baru ketemu lagi. Saya hari ini bertanggung jawab di Asia Pasifik, ketemu leaders di Asia Pasifik, ada lagi orang seperti itu. Dan hari ini saya sadar, ketika saya lihat 10 tahun, 20 tahun lalu, dan hari ini, saya punya daya tahan jauh. Justru Tuhan izinkan orang-orang yang kurang ajar di sekitar saya membuat saya lebih kuat. Membuat kita lebih kuat. Terakhir, thorns prepare us for bigger task. Duri justru membuat kita untuk sesuatu yang lebih besar. Saudara, Paulus dengan duri yang ada di tubuh dia melakukan banyak hal luar biasa, menyelesaikan dengan baik, keliling ke tempat-tempat, mengabarkan Injil, kemana-mana, saudara. Mau karam, di-persecute, di penjara, preach untuk para raja kepada hamba, membangun banyak gereja, membangun banyak leaders. Justru dia punya duri dalam daging. Kalau hari ini Anda punya duri dalam daging yang belum di-remove, Tuhan persiapkan untuk sesuatu yang lebih hebat. Lebih hebat. Filipi 4:13, I can do all things through Christ who strengthen me. Segala hal dapat kutanggung dalam Yesus, dalam Kristus. Segala hal, saudara. Kemampuan Paulus untuk puas dalam segala hal. Karena Tuhan mampu untuk membawa kita kepada level yang berikutnya, saudara. Yohanes 15 ayat 5 berkata, without me you can do nothing. Saudara, Trace Ellis terus dia berkata, ada enggak? Trace enggak ada di sini ya. Dia bilang, saya belajar setiap hari. Saya belajar setiap hari untuk mengizinkan ruang sekarang dan nanti untuk menginspire sana. Untuk memberikan saya inspirasi, bukan sesuatu yang menakutkan. Level untuk menginspirasi. Kesaksian terakhir. Saya baru pulang dari Honduras. Honduras nggak terlalu jauh, 40 jam perjalanan naik pesawat. Saya juga nggak tahu kenapa mau ke sana. Kita World Convention di Full Gospel, oke? Malam ketiga ada KKR kesembuhan di stadium. Dia expect itu yang hadir 30.000 orang datang, tapi karena hujan yang datang masih ada 10.000. Masih ada 10.000. Saya di sana. Ini bau saya masih sakit nih. Saya ke Rinjani lari jatuh sampai hari masih sakit. Waktu itu saya pikir, Tuhan, ini aja saya minta belum sembuh-sembuh. Sekarang doakan orang sakit. Saya tahu diri lah, saya tahu diri. Ketika dalam doa-doa dan itu gitu banyak orang yang lumpuh, yang segala macam gitu loh. Saya bilang, saya enggak lah,
Saya hanya khusus video melihat mujizat terjadi. Saya lihat teman saya, ada satu orang dari awal dia sudah rangkul dia, doakan dia. Saya foto dari jauh, video dari jauh, kemudian dekat belum sembuh saya lari tempat lain lagi. Saya keliling, setengah jam nggak terjadi apa-apa. Kemudian dengan iman dia angkat dia angkat, nggak terjadi apa-apa. Dua kakinya nggak bisa apa-apa. Dia sampai apa ya? Sampai gemetar gitu loh. Teman saya nggak kuat lagi. Saya datang untuk video. Saya untuk video. Kemudian dia lihat saya, matanya lihat saya, seolah bilang, help me, tolong. Aduh, saya bilang, ini aja nggak sembuh, bagaimana mau tolong? Saya ke tempat lain lagi, video lagi, tapi Roh Kudus ini gak nyaman. Balik. Nah, saya balik, ketemu dia lagi sudah diduduk. Dan Roh Kudus suruh saya tepuk kakinya. Saya jongkok lah, udah nurut, jongkok, tepuk. Pak. Nggak terjadi apa-apa. 5 menit nggak terjadi apa-apa, capek juga. Saya begitu saya mau nyerah, kakinya nendang. Saya kaget. Kemudian datang lagi orang Latin. Kan Inggris nggak bisa, dia nggak bisa bahasa Inggris. Dia ngomong sesuatu, saya kaki tepuk terus. 1, 2 kita angkat, jalan saudara. Belum pernah ya, saya doakan orang bisa seperti ini. Tuhan mau tunjukkan satu hal. Kalau Tuhan tidak sembuhkan kita, bukan berarti kita tidak bisa dipakai. Kalau hari ini Tuhan belum angkat masalah kita, belum tentu Anda dan saya tidak dipakai Tuhan. Itu membuka cakrawala. Saya ajak dia jalan setengah percaya, setengah bersyukur, jalan Tuhan luar biasa. Saya mau katakan, kalau hari ini Tuhan tidak angkat duri dalam daging, kalau Tuhan belum angkat masalah, Tuhan mau membuat satu, Anda dan saya setiap saat bergantung dengan Tuhan. Tuhan mau duri dari membuat Anda dan saya makin kuat. Dan ketiga, membuat persiapkan Anda dan saya untuk sesuatu yang lebih besar. Lebih besar. Mari kita berdoa. Saudaraku, saya nggak tahu apa yang menjadi duri dalam daging hari-hari ini. Dan Anda dan saya. Tapi percayalah, segala sesuatu terjadi seizin Tuhan dan ada maksud Tuhan. Lagu tadi berkata, Tuhan mendengar lebih dari yang kita doakan. Tuhan bahkan menjawab lebih yang kita harapkan, sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudaraku, mari kita tetap bersandar pada Tuhan. Percaya Tuhan tahu apa yang terjadi. Percaya Tuhan tahu yang terbaik. Dan Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi Anda dan saya. Karena kita adalah milik Tuhan. Bapa di surga, ampuni setiap kami Tuhan. Kalau hari ini ketika doa kami belum dijawab, mungkin kami komplain. Ampuni kami Tuhan. Ajarkan kami untuk terima Tuhan. Untuk terima. Untuk kami tidak mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Untuk kami tahu bahwa jalan-Mu adalah jalan terbaik Tuhan. Kau serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Turun dalam daging kami. Membuat kami berharap pada Engkau. Membuat kami lebih kuat. Kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi. Bapak, kami serahkan pergumulan kami ke tangan Engkau. Berikan kami kekuatan. Kau berjanji bersama-sama dengan kami. Kau berjanji memberikan kami kekuatan untuk menanggung permasalahan kami. Bapak di surga, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Kau. Kami serahkan pakaian ke dalam tangan Kau. Kami serahkan majelis tempat ini ke dalam tangan Kau. Kami serahkan jemaat-jemaat tempat Engkau. Kami percaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Belum
Kami belum menjawab, tapi pasti akan datang. Ajarkan kami untuk tidak menyerah. Di sekitar sini begitu banyak jiwa-jiwa. Di sekitar kami begitu banyak mahasiswa, anak-anak muda yang perlu dijangkau Bapak. Kami berdoa tempat ini dipakai untuk penjangkauan. Oh, terpujilah Kau, terpujilah Kau Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai sesuatu yang baik dalam hidup kami akan meneruskannya sampai dengan selesai. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.